Akbar. Gitu ya, seperti itu ya Mbak ya. Jadi itu masalah teknis saja sebenarnya gitu. Ada lagi Ibu? Cuma kadang temannya suka dengan sengaja mau menutupi tidak kita. Boleh nggak kita tarik gitu supaya boleh. Yang penting tidak apa ya, menghasilkan banyak gerakan aja. Sekedar menggeser nggak masalah gitu. Jadi kita bagusnya memang tangan kita tuh tetap, kalau saya dulu di pesantren sama guru saya, sama ustazah saya diajarinnya waktu sholat, beliau tuh kalau sholat pasti begini, kelihatan gitu. Kadang-kadang ini tertutup nih, ini kan tertutup ya, atasnya tertutup, tapi bawahnya tetap nempel gitu. Bawahnya tetap nempel, jidatnya mencium. Itu bagusnya. Tapi kalaupun nggak bisa menempel, tertutup dengan ini nggak masalah. Yang penting jidatnya nempelnya ke tempat sholat gitu. Terus kalau kita tetap misalkan sudah mau seperti ini, Allah, kadang-kadang bahannya terlalu berkibar-kibar ya. Nah ini kita geser dikit nggak apa-apa, yang penting ambil posisi tadi ya. Terus kemudian apa lagi? Syarat selanjutnya adalah tadi sampai ke berapa? Kelima ya. Alayasjuda ala syai'i yataharraku biharokati'i. Kemudian yang keenam, irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Syarat sujud adalah pinggulnya itu harus lebih tinggi. Irtifa'u asafilihi ala a'alihi, harus lebih tinggi ya, dan diyakini memang dia lebih tinggi daripada bagian kepala. Misal kita dapat sholatnya di tangga, kita dapat sholat di tangga ya, dari tangganya turun, terus lebih tinggi mana? Kepalanya dibandingkan panggulnya, maka itu nggak sah. Dia harus begini, lebih rendah, nggak boleh sejajar, nggak boleh lebih tinggi, begini ya. Atau ada orang yang benar-benar males banget sholatnya, dia begini. Coba lihat Mas. Padahal nanti disebutkan juga di sini, area dada itu nggak boleh nempel ke paha. Jadi harus begini dia. Allah, nggak boleh nempel. Kelihatan ya ibu-ibu ya, nggak boleh nempel ya. Tapi ada orang yang benar-benar males. Sholatnya anak kecil ini, ya. Udah kayak kura-kura begitu ya. Ya Allah ya Rahman. Nah itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ini nempel ke paha. Ya, harus terpisah antara paha dengan dada untuk mendapat posisi sujud yang sempurna begitu. Yang ketujuh, at-tuma'ninatu fihi. Ya, syarat sujud selanjutnya adalah tuma'ninah. Jadi kalau muncul keraguan ya setelah berpindah dari gerakan sujud, tumakninah tuh kayak tenang aja gitu. Tumakninah tuh maknanya tenang, ketenangan. Jadi nggak gerasak gerusuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jeda. Itu syarat tumakninah ya, baik di sujud, ruku dan lain sebagainya. Itu udah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang gini, pasti ada pertanyaan terkait sujud. Ustazah, kalau kita sujud dari berdiri menuju sujud nih, dari i'tidal menuju sujud, tangan dulu apa lutut dulu? Iya kan? Ada orang gerakannya beda-beda, ya. Gerakannya beda-beda. Ya, tumakninah itu tenang, berhenti sejenak, maksudnya ada nggak gerasak gerusuk gitu, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Itu tumakninah. Jadi bersikap tenang, berhenti sejenak, tidak gerasa gerusuk, ada jeda. Nah ini ketika kita mau sujud, Allah, ada yang orang tua biasanya begini, Allahu Akbar. Dia cari tumpuan tangan dulu. Kalau kita pernah lihat orang tua kita mungkin ya, pas sholat tuh dia ngeberakin diri ke tangan
tangan dulu. Allah katanya. Mungkin lututnya sakit, ya. Tapi kita yang masih muda, masih sehat, kita biasanya lutut dulu kan. Allahu Akbar. Nah ini sebenarnya boleh dua-duanya, dan ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama. Kalau mazhab Syafi'i, beliau mengatakan lutut dulu baru tangan. Para pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau dari mazhab Maliki, tangan dulu baru lutut. Nah ini masing-masing ada keutamaannya. Kalau dia pakai gerakan ala Imam Malik, maka ini menguntungkan buat orang-orang tua. Tapi kalau dia pakai gerakan ala Imam Syafi'i, ya anak-anak muda bisa ngikutin, tapi yang tua tidak. Kenapa? Imam Syafi'i itu dan para pengikutnya biasa lutut terlebih dahulu baru tangan. Karena Imam Syafi'i itu kan memang muda, usianya nggak sampai setua Imam Malik. Jadi beliau masih kuat cara sholatnya dengan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan. Itu mah perdebatan, ya. Jadi nggak usah diperdebatin lagi. Lutut dulu, tangan dulu. Hayo mampunya yang mana silahkan. Yang penting sujudnya bener. Gitu ya. Ya kalau orang tua biasanya tadi Allah, tangannya dulu tuh ya. Akbar. Kalau yang muda Allahu Akbar baru tangan. Gitu. Nah, itu perbedaan yang tidak usah diperdebatkan lagi. Yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Yang pakai cadar, hukum sujudnya tadi dibuka cadarnya, baru nanti dipakai lagi. Ada lagi? Jadi nanti kalau di rumah bisa kita ngajarin anak-anak kita ya, ibu-ibu ya. Apa yang harus kena nak sama sujudnya? Lagi sujud yang jadi syarat apa? Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan telapak kaki, jari-jari kaki itu. Ada pertanyaan sampai sini, ibu-ibu? Itu sujud ya. Dan sama semua sujud, mau itu sujud saat sholat, sujud syahwi, ada lagi sujud syukur, ada lagi sujud tilawah. Tata caranya demikian, sama, bukan cuma sujud dalam sholat saja. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur itu tuh kalau misalkan contoh ya, ibu-ibu tiba-tiba dapet hadiah dari orang, atau ibu-ibu ikut gerak jalan, hadiahnya uang 100 juta, ternyata nomor kita yang keluar, ya, nomor kita yang keluar. Kemudian kita langsung sujud, Allahu Akbar. Kalau mazhab lain mengatakan ya nggak apa-apa, sah sujud syukurnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan perlu ada wudhu dulu dan pakaiannya tertutup, auratnya tertutup. Maka sujudnya dianggap sah, sekalipun itu sujud syukur, gitu. Ya, ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, silakan. Kita tilawah di ayat Al-Quran ada gimana sih Ustazah? Oke, posisi kita rapi itu ada langsung. Kalau misal kita lagi baca Quran ya, kan pasti baca Quran kita menutup aurat, kemudian lagi punya wudhu, dan langsung gitu bacaannya. Nanti untuk bacaan-bacaan keseluruhannya saya share di grup semua ya. Sujud syahwi, sujud tilawah beberapa, sama saya share yang kemarin surah Ali Imran itu saya belum share ya. Nanti biar jadi catatan buat teman-teman sepulang ngaji ini, gitu ya. Bisa diinikan nanti.